Baik, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis. Hari ini kita akan membahas mengenai cara penilaian kesadaran ya. Nah, di sini ada tabel ya. Ini untuk penilaian kesadaran menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Kita ada 3 nih yang dinilai, I, verbal, dan motorik ya. E, V, dan M. Biasanya di notasinya seperti ini nih, E, V, dan M. Nah, E itu nilainya 1-4, V itu nilainya 1-5, motorik itu 1-6. Jadi nilai terkecil dari GCS itu 3 ya teman-teman. Jadi nggak bisa GCS 0. Karena masing-masing ini nilai terkecilnya 1. Untuk I, membuka mata dengan spontan, tanpa kita dari sebelum dipanggil, berarti dia memang I-nya 4. Kalau setelah dipanggil dia baru ada kontak mata, nilainya 3. Kalau setelah dirangsang nyeri baru membuka mata itu 2. Kalau tidak membuka sama sekali 1. Oke, verbal kita tanya orientasinya, ya namanya siapa, sekarang di mana, sekarang lagi pagi, siang, atau malam. Kalau orientasinya jelas, bagus, nilainya 5. Kalau dia bingung ya, atau jawabnya salah 4, kalau kata-katanya tidak jelas itu 3, kalau hanya mengerang 2, kalau tidak ada respon 1. Motorik ya, kita minta pasiennya untuk melakukan suatu perintah, misalkan membentuk jari dua jari gitu ya, atau membentukkan jempol gitu ya. Kalau bisa secara spontan berarti. Kemudian kalau tidak bisa kita kasih nyeri, kalau dia bisa melokalisir nyeri ya, berarti nilainya 5. Kalau menjauhi nyeri nilainya 4. Kalau fleksi abnormal ya, seperti ini nih fleksi abnormal. Jadi mau dikasih nyerinya dimanapun dia posisinya akan begini. Nah ini fleksi abnormal. Atau lainnya dekortikasi. Ekstensi abnormal seperti ini ya. Jadi ketika diberi rangsang nyeri dimanapun akan seperti ini. Nah ini namanya ekstensi abnormal. Atau deserebrasi. Ini salah ya, bukan dekortikasi, deserebrasi. Kalau tidak ada respon, 1. Nah pada kondisi khusus notasinya seperti ini. Kalau pasien terintubasi ya, dia E2, V, ETT, M4 ya misalkan. Jadi V-nya kita tulis sebagai ETT ya, karena kan dia nggak bisa ngomong kalau di intubasi. Nah kalau afasia motorik, jadi pasien ini memang secara motor, secara otot-otot untuk bicaranya dia tidak bisa untuk bicara. Jadi V-nya ditulis X ya. Kalau ada hemiparesis kita nilai yang normalnya. Ya, karena tujuan kita kan untuk menilai kesadaran nih, bukan menilai kemampuan dari saraf-sarafnya. Ya, jadi kalau hemiparesis ya kita nilai yang normalnya, isi yang normal. Nah ini tadi ya, untuk kesadaran itu totalnya yang paling baik 15. Ya. Kalau cedera kepala ringan 13-14, cedera kepala sedang 9-12, cedera kepala berat 3-8. Nah ada juga nilai kualitatif, ada kompos mentis, ya, apatis, ya, somnolens, stupor, dan koma. Ya sebenarnya ini penilaian secara kualitatif, tapi kalau mau disejajarkan dengan scoringnya seperti ini. Apatis ini mengantuk, tapi kalau ada respon suara dia akan merespon. Somnolens ini merespon dengan sentuhan ringan, stupor itu respon dengan nyeri, koma itu tidak respon. Oke, ini ada 4 score ya untuk pasien-pasien yang biasanya ada di critical care ya. Jadi yang kita nilai juga brainstem refleks dan respirasinya ya teman-teman. Nah kalau ini nilai terkecilnya 0 ya, nilai terbesarnya 16 ya. Jadi bisa nilainya 0 nih kalau ini. Oke, satu lagi, lesi-lesi di batang otak itu bisa mempengaruhi pola pernapasan seseorang. Pola pernapasan yang normal itu seperti ini. Jadi ada ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi ya, dengan pola yang teratur dengan rate 16-20 kali per menit. Kalau ada lesi di hemisfer bilateral ya, bisa membentuk clean stroke seperti ini. Jadi napas yang dangkal, dalam, dangkal, terus apnoe. Nah, jadi lama-lama volume idealnya jadi lebih dalam. Terus ada episode apnoe. Bisa disebabkan oleh stroke, traumatic brain injury, tumor, atau bisa metabolik juga nih. Jadi nggak selalu ada lesinya. Bisa juga karena uremia. Oke, ada Kussmaul atau central neurogenic hyperventilation. Jadi napasnya dalam ya, tarik napas dalam, buang juga dalam ya. Biasanya pada ketoacidosis diabeticum atau acidosis metabolik lainnya ya, hipoksia sistemik, tapi bisa juga karena ada lesi di badan. Ada pola napas apnostik ya, jadi inspirasi terus apnoe, ekspirasi, apnoe gitu ya. Jadi dia fasenya lambat. Jadi ada fase-fase yang memang memanjang dan dikiranya sebagai yang ini. Jadi sebenarnya nggak ekspirasi benar-benar sampai bawah ya. Karena ekspirasi dia ini bertahap ya, lambat, jadi seperti apnoe. Ini kalau ada di pons bagian atas. Kalau di lower pons itu ataksik ya, jadi napasnya irregular, bisa tiba-tiba berhenti napas, terus napasnya cepat ya. Nah ini prognosisnya buruk. Kalau kenanya di medula oblongata, enggak respiratory arrest, jadi tidak bisa